Halo, selamat datang. Dalam video kali ini saya akan membahas satu topik yang menarik yang merupakan pembelajaran saya dalam hampir 1,5 tahun terakhir ini di masa pandemi COVID-19 ini, di mana seperti kita ketahui bursa saham itu berubah sangat cepat selama masa pandemik ini. Sesuatu yang perubahan dari stock market 1.0 ke 2.0, dari sesuatu yang berguna, bermanfaat, atau bisa diandalkan 1-2 tahun yang lalu, banyak yang sudah tidak bisa dipakai lagi saat ini. Karena kita tahu dalam setiap perubahan besar, tentunya akan selalu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Seperti contohnya perubahan kekuasaan, tentunya ada politisi yang diuntungkan, ada politisi yang dirugikan, atau ada pengusaha yang diuntungkan dan pengusaha dirugikan. Dan COVID-19 ini karena memang bisa mengacaukan tatanan dunia, mengacaukan kondisi bisnis dan lain-lain, ujungnya mendatangkan perubahan ekstrim juga yang terjadi dari bursa saham, dari stock market 1.0, sekarang kita sudah ada di era stock market 2.0. Hal ini juga menurut saya cukup menarik karena salah satu yang menurut saya menjadi korban dari perubahan tersebut adalah satu metode antik atau metode kuno yang cukup populer, namanya metode value investing. Kita tahu metode ini adalah metode yang dianggap sebagai kunci sukses dari Warren Buffett, yang notabene adalah salah satu investor paling ternama di dunia kayak gitu, yang sempat 10 tahun lalu bahkan pernah sempat jadi orang terkaya di dunia kayak gitu. Beliau waktu masa mudanya, waktu masa bujangannya dulu, beliau menggunakan metode ini dan itu menjadi awal dari kunci suksesnya. Walaupun kita tahu beliau sendiri sudah beralih karena dia udah nggak bujangan lagi, sekarang umurnya udah 90 tahun, jadi udah beralih. Tentunya sekarang dia sendiri beli saham Apple dan lain-lain, dan metode itu sendiri, penciptanya sendiri kita tahu berakhir bangkrut kayak gitu. Penciptanya itu karena gagal beradaptasi. Jadi di sini saya ingin membahas tentang topik tersebut, hal-hal apa aja yang bisa kita pelajari, terutama dalam semester 1 tahun 2021 ini. Ada banyak hal-hal yang menarik di IHSG, di saham-saham yang menjadi punya kinerja terbaik, saham-saham blue chip. Ada banyak saham blue chip baru juga yang dicetak, terutama oleh bandar lokal, yang mungkin harus akan merubah tatanan bursa kita, merubah IHSG, dan merubah hal-hal lainnya yang menurut saya ada baiknya kita pelajari, kita pertimbangkan. Dan karena di era perubahan yang sangat cepat, kalau kita gagal berubah, tentunya kita akan terlindas zaman, sama seperti pengusaha-pengusaha yang ujungnya bisnisnya terpaksa tutup karena gagal beradaptasi dengan perubahan. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita bahas tentang ini video ini tepat dibuat ini tanggal 1 Juli, jadi kemarin tepat berakhirnya semester 1 tahun 2021. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa di bursa saham kita. Tahun dimulainya vaksin, tahun adanya ARB berjilid-jilid kayak gitu. ARB berjilid-jilid di hari vaksin di saham KF dan INAF. Juga resesi ekonomi, dan saat ini di bulan Juli ini baru ada PKPM mikro darurat yang diumumkan tadi siang, di mana Pak Jokowi harus kurang lebih melockdown lagi Indonesia karena kasus melockdown Jawa dan Bali karena kasus COVID-19 sudah tidak terkendali, dan banyak hal lainnya. Dan tentunya yang paling penting yang ada hubungannya langsung dengan bursa saham ada krisis bandar yang terjadi sejak pertengahan bulan bulan Januari lalu, dan baru mulai pulih di bulan Mei kemarin. Kayak gitu, di mana IHSG baru mulai naik lagi. Tapi terlepas dari semua krisis itu, kita lihat kinerja IHSG di semester 1 itu masih sanggup naik 0,11%. Jadi ini sesuatu kenaikan cukup bisa diacungi jempol di tengah kondisi yang sulit, resesi ekonomi, terutama krisis bandar. IHSG masih bisa masuk jajaran bursa-bursa dengan kinerja positif di tahun 2021 ini, di semester 1 ini. Walaupun kalau dibandingkan misalnya Amerika yang bursanya all time high, kalah lah, apalagi dibandingin dengan India yang ekonominya
ekonominya hancur gitu, ekonominya hancur karena pandemi COVID-19 yang gila-gilaan di semester 1 ini. Indonesia masih kalah tentunya, tapi di negara-negara tersebut kan nggak ada krisis bandar yang membuat bursa sahamnya RB berjilid-jilid kayak gitu. Jadi namun ada hal menarik yang saya bahas dalam kasus ini adalah di sini captionnya, IHSG naik di semester 1 berkat kerja keras bandar lokal. Good job. Jadi kalau kita perhatikan, jadi IHSG itu digerakkan oleh saham-saham dengan market cap yang tinggi. Oleh saham-saham dengan market cap yang tinggi, karena umumnya itu 60% dari nilai di bursa kita itu dikuasai hanya oleh 25 saham. 25 saham terbesar di IHSG. Jadi 25 saham, misalnya dari saham 600 gitu kan, 25-nya itu mencerminkan 60%. Sisanya mencerminkan 40%. Jadi 25 saham itulah yang mengendalikan IHSG. Kalau 25 saham itu naik semua, IHSG pasti naik. Karena itu mencerminkan 60% dari IHSG. Kalau 25% itu saham itu turun semua, walaupun yang 25% 25 saham itu turun semua, walaupun yang 550-nya naik semua, IHSG tetap turun. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bursa saham kita itu dikendalikan oleh asing. Karena saham-saham blue chip umumnya itu dikendalikan oleh asing, jadi bursa kita dikendalikan oleh asing. Seperti itu. Jadi itulah cuma seperti saya katakan di sini gitu. Jadi IHSG naik di semester 1 berkat kerja keras bandar lokal. Jadi ini berbeda dengan yang selama ini saya katakan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena fenomena yang terjadi di semester 1 tahun 2021 ini adalah kita tahu fenomena pertama yang sudah terjadi 3-4 tahun terakhir itu adalah investor asing banyak mengurangi posisinya di bursa saham. Saham-saham yang sebelumnya dia kuasai banyak yang dia jual ke retail sehingga harganya hancur. Unilever hancur, HMSP, GGRM hancur cukup lama, Pegas hancur, dan banyak saham blue chip itu nggak bergerak besar. Kayak di sini adalah saham-saham terbesar di IHSG based on market cap di akhir semester 1 kemarin. BBCA itu market cap-nya 735 triliun. BBRI 481 triliun, Telkom 312 triliun, BBRI 272, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi ini saham. Kalau Anda lihat misalnya saham-saham, misalnya Telkom, itu dari 2018 sampai 2021 malah turun nilainya. Artinya harga sahamnya turun. Mandiri juga malah turun. Ini saham-saham yang banyak dijual oleh investor asing. Jadi itu fenomena juga yang kita rasakan 3 tahun ini, bukan hanya di masa pandemik, adalah investor asing lebih banyak keluar daripada masuk. Mereka lebih banyak ngambil uang dari orang lokal dibawa ke negaranya daripada bawa uang dari negaranya dimasukin ke dalam negeri. Tentunya mereka masuk keluar masuk itu yang membuat IHSG bergerak. Namun kondisi tersebut sepertinya, tapi tren keluarnya investor asing itu sepertinya dimanfaatkan oleh bandar-bandar lokal, para konglomerat-konglomerat lokal untuk menciptakan blue chip baru. Kenapa mereka harus menciptakan? Karena jauh lebih mudah menciptakan blue chip, nyetak saham dijadikan blue chip, daripada membangkitkan blue chip yang lama. Untuk naikin saham Unilever itu berat, karena asing masih punya banyak. Untuk naikin saham GGRM, HMSP itu berat, karena asing masih punya banyak. Kalau bandar lokal mau ngerek, asing jualan. Bisa jualan, mereka harus nampung barang asing. Itu sebabnya bandar lokal punya strategi, daripada gue harus bersaing sama asing, biarkanlah asing ngebantai retail yang nyangkut di saham-saham blue chip, kita buat blue chip baru. Blue chip yang tidak dimiliki asing. Atau asingnya sudah CS sama dia. Blue chip apa yang dibuat? Salah satunya yang fenomenal adalah Arto tentunya. Saham bank di pasar di Bandung yang tadinya harganya 100, sekarang udah 14.000. Market cap-nya tahun 2018 itu cuma 200M. 200M market cap Arto di akhir tahun 2018. Sekarang udah jadi blue chip, udah peringkat 7.
Market cap-nya sebesar 186 triliun. Udah ngalahin HMSP, udah ngalahin Cepin, ICBP, BNI, semua udah kalah sama Arto. Arto itu bank apa? Ya sekarang udah buka Bank Jago. Bank inilah. Bank Jago, bank digital ya. Kalau kita lihat kinerja BTPS juga nggak kemana, BTPN juga nggak kemana-mana. Itu bank digital yang sudah jadi market leader di Indonesia, nggak kemana-mana sahamnya. Profitnya nggak kemana-mana. Cuma Arto juga masuk bank digital, pengen niat itu. Cuma tentunya itu urusan bisnis ya bisnis. Karena kita tahu di era stock market 2.0 ini, hubungan antara pergerakan harga saham dengan kondisi perusahaan itu sudah diputus. Udah nggak ada hubungan. Harga saham itu diatur oleh ini, harga saham itu diatur oleh bandarnya, kinerja perusahaan itu diatur oleh manajernya, oleh direksinya, manajemen perusahaan. Itu nggak berhubungan. Jadi Arto sebagai perusahaan ya dia perusahaan bank digital baru buka, aplikasi-aplikasi yang baru ada, yang baru iklan-iklan di FB, di Instagram kayak gitu. Itulah Bang Arto secara realita kinerjanya. Bagus atau enggak kita nggak tahu. Tapi yang pasti nilai perusahaannya udah naik dari 200M sampai 186 triliun. Inilah enaknya di era stock market 2.0. Di mana perusahaan nggak usah bagus untuk dijadikan blue chip. Nggak usah cuan untuk dijadikan blue chip. Karena sudah diputus hubungannya kan. Ya kalau mau saya jadiin blue chip ya boleh deh. Saya boleh bermimpi bandar nih dari 100 saya mau tahun depan di 15.000. Oke. Dinaikin ke 15.000 karena bandar mah bebas. Yang lebih fenomenal lagi DCII, saham ini baru dicetak awal tahun ini, seingat saya baru dicetak, baru IPO gitu. Jadi belum ada nilainya 2018, 2019 belum ada, 2020 belum ada, 2021 ini sahamnya dicetak, di IPO kan, dan di harga 400, sekarang udah berapa? 60.000 harga sahamnya. Dari 400 naik ke 60.000. Padahal bisnisnya nggak berubah. Bisnis data center dan lain-lain. Bisnisnya masih sama, perusahaannya untungnya cuma berapa, nanti bisa kita lihat, tapi udah dijadikan blue chip baru, ini udah peringkat 11. Udah ngalahin Cepin. Cepin ini yang melahirkan setengah ayam di Indonesia itu Cepin. Kalau Anda makan ayam, 1 dari 2 ayam yang Anda makan, itu yang lahirin Cepin. Dia udah kalah sama DCII. Perusahaan yang sahamnya aja baru dicetak tahun ini. Kayak gitu. Dicetak sebagai perusahaan ini, perusahaan data center di harga 400, terus digoreng ke 60.000. Kembali lagi bandar mah bebas. Kalau kita lihat, jadi di sini dilihat ada juga blue chip yang naik luar biasa, itu MTech. 2018 lalu dia 47 triliun, sekarang udah 153 triliun. Ada Breeze juga dari 5 triliun, sekarang 93 triliun. Jadi banyak saham-saham blue chip baru, saham-saham dengan market cap terbesar, yang salah satu definisi dari blue chip kan market cap terbesar, apalagi sekarang kinerja udah nggak penting, jadi market cap-nya besar yang dicetak oleh bandar-bandar lokal. Saham-saham ini nggak di bawah kendali asing. Jadi asing nggak bisa banting DCII. Dia nggak punya sahamnya. Dia mau banting pakai apa? Nggak ada yang punya DCII. Kayak gitu. Jadi ini dicetak, inilah sesuatu yang fenomena yang baru yang nanti bisa kita jelaskan betapa jeniusnya fenomena mencetak ini itu. Mencetak saham-saham blue chip baru ini, meskipun ya perusahaannya nggak tahu akan berhasil, nggak tahu suatu hari nanti akan untung atau enggak, ya itu udah bukan urusan karena sudah diputus hubungannya. Hal lain juga ini menarik lainnya, ini adalah di sini juga adalah gambaran dari rasio saham-saham blue chip lama ya, kan sekarang ada blue chip baru seperti saya bilang, rasio blue chip lama terhadap IHSG keseluruhan. Di 2018 ini 15 saham yang secara konsisten dikatakan blue chip selama dari tahun ke tahun, dari 2000 bahkan dari 2005, 2008, dari tahun 2000 kayak gitu mungkin. Ini BCA, BRI, HMSP, Telkom, Unilever, BRI, Astra, dan seterusnya. Ini saham-saham dengan
profit terbesar di Indonesia dari tahun ke tahun. Kayak gitu. Tahun 2018, nilai ke-15 saham blue chip saham utama ini itu mencerminkan 53%, 53,8% dari IHSG. 11 saham nilainya lebih dari setengah IHSG. Tahun 2019, sebelum era stock market 2.0 masih 51, akhir 2019, di akhir 2020 tinggal 48, di pertengahan pertengahan 2021 ini tinggal 41%. Jadi kita lihat rasio saham-saham ini terhadap IHSG pengaruhnya, saham-saham yang notabene mayoritas dibandari oleh asing semakin lama semakin turun. Kayak gitu. Dan ini misalnya kalau dari 20 ini 23 25 saham terbesar di IHSG di tahun 2018 lalu, ini 25 saham yang saya bilang tadi, 25 saham inilah yang biasanya menjadi penggerak IHSG umumnya. Itu 25 saham terbesar di tahun 2018 lalu, itu dulu 63% dari IHSG. Sekarang tinggal setengahnya. Kenapa? Karena udah masuk Arto, masuk DCEI, ada masuk bank, saham yang belum buka, perusahaan yang belum buka, gitu. Ada masuk bank, ada yang masuk Arto, Agro juga kayaknya mau masuk situ, dan mungkin akan ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang nggak tahu dia niatnya mau cari untung atau enggak secara manajemen, tapi secara saham mungkin mau dicetak sebagai blue chip baru, sesuatu opportunity yang tentunya bisa kita lihat ke depan. Kayak gitu. Di sini saya itu membandingkan bagaimana zaman sekarang di era stock market 2.0, di mana kinerja saham, laba perusahaan, eksistensi perusahaan itu sudah tidak lagi dijadikan pertimbangan bandar untuk menggoreng sahamnya, itu semakin lama semakin tercermin. Ini saya tunjukkan. Ini laba kuartal 1, laba atau rugi kuartal 1 sebuah perusahaan. Ini kinerjanya kan yang paling utama adalah profit. Karena profit kalau pemegang saham mayoritasnya baik bisa menjadi dividen buat pemegang saham. Kan kalau nggak digoreng kan investor cuma berharap dividen. Jadi misalnya di sini BCA itu market cap-nya 735 triliun. Dia perusahaan paling mahal di Indonesia saat ini. BCA juga di kuartal 1 lalu berhasil mencatatkan profit terbesar di Indonesia. Dapat profit 7 triliun. BRI peringkat kedua. Market cap-nya beda 200 triliun lebih. Beda hampir 250 triliun market cap-nya. Labanya untung lebih sedikit 200 M. Karena memang BCA bandarnya lebih hebat dari BRI. Lebih peduli. Kayak gitu. Tapi kita lihat ini labanya 7 triliun, 6 triliun. Telkom peringkat 3, labanya 6 triliun. Labanya juga peringkat 3, oke lah. Mandiri peringkat 4, secara nilai perusahaan, labanya juga peringkat 4, 5,9 triliun. Oke lah. Astra peringkat 5, labanya 3 triliun. Oke, masih peringkat 5. Di sini mulai chaos. Unilever peringkat 6, labanya 1,6 triliun. Di mulai 7 ini mulailah saham blue chip cetakan bandar lokal. Yang nyetak bandar lokal. Market cap-nya 186 triliun. Perusahaannya untung rugi 152 miliar. Jadi kalau di sini perusahaan terbesar, laba terbesar, wajar kan? Perusahaan terbesar, laba terbesar. Kalau di sini perusahaan peringkat 7, dia malah rugi 152 miliar. Kalau Anda lihat dari tahun-tahun sebelumnya, perusahaan ini sangat konsisten. Tiap tahun dia rugi. Tiap tahun dia rugi kayak gitu. Sampai makanya ditutup juga kan perusahaan aslinya dijadikan perusahaan bank digital. Kayak gitu. Tapi dia sudah jadi perusahaan nomor 7 di Indonesia di akhir semester lalu. Tepia peringkat 8, 1,2 triliun. Oke lah, ini udah lebih baik kan. Ini mulai aneh lagi. MTech. Labanya cuma 102 miliar. Tapi ngalahin HMSP yang labanya 2,5 triliun.
MTEK peringkat 9, HMSP peringkat 10. DCII, perusahaan yang baru dicetak, sahamnya di harga 400, labanya cuma 48 miliar. Tapi market cap-nya 140 triliun. Cepin labanya 1,5 triliun, kalah jauh dari DCII. ICBP yang entah buat berapa ratus juta atau berapa miliar Indomie buat seluruh Indonesia, untungnya 2,6 triliun, luar biasa untungnya. Tapi market cap-nya hampir setengahnya DCII. Ada BRIS, GGRM, NDKA, Tower, dan lain-lain. MDKA ini 73 triliun. Rugi 73 M, labanya nilainya 67 triliun. Ada Mega, ada Indofood, untungnya 2,7 triliun. Cuman ada di peringkat ke-27. Sementara ada bank, ini bank yang belum buka gitu. Peringkat 35, dia 41 triliun. Kalau digoreng dengan baik, nggak mustahil bank yang belum buka ini lama-lama akan nyusul Indofood. Kayak gitu. Ada Friend, perusahaan yang setiap tahun rugi 1 triliun, market cap-nya udah peringkat ke-42. Ada Bina, perusahaan bank buat sekolah BPK, untungnya salah satu sekolah swasta, untungnya cuma 13 miliar, tapi udah ada di peringkat 43. Ngalahin Excel, Pegas, ini yang udah dihajar asing, ini udah dijual. Jadi apa yang kita lihat di sini memang sekarang untung perusahaan itu ya namanya bandar lokal dia nggak peduli kan gitu-gitu. Untungnya dan lain-lain, kinerja perusahaan sudah tidak tercermin lagi di harga saham. Memang sudah diputus hubungannya. Suka nggak suka ya nggak apa, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang pro, ada yang kontra, terserah. Tapi yang mutusin harga saham itu bandarnya masing-masing. Kita harus beradaptasi, atau kalau mau kita jadi bandar. Kalau Anda nggak terima gitu, menurut saya HMSP gitu, mana HMSP itu nggak boleh kalah dari Arto. HMSP untungnya 2,5 triliun, Arto rugi 152 miliar. Harusnya HMSP itu di peringkat ke-6. Silahkan goreng HMSP sendiri. Naikin sendiri, jual rumah, jual tuh, hajar kanan biar HMSP naik. Kan nggak bisa. Kalau Anda nggak bisa, ya udah, terima aja bursa saham yang sudah berubah. Itu sebabnya saya katakan ya value investing, pemahaman atau keyakinan masa lalu di mana harga saham cepat atau lambat itu akan mencerminkan ininya, akan merupakan cerminan dari perusahaannya, itu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Ada yang bilang, ya kalau sekarang nggak berlaku ya sabar aja, ya silakan. Ya kan, sabar aja. Karena ya nggak salah, setiap orang nggak bisa sabar. Cuman bagi anda yang mau bersabar pun ya kan, ya nggak apa-apa, saya nyangkut 12 tahun wong, yang saya mau beli wong, saya mau ini kan warisin ke cucu saya, silahkan. Tapi dari waktu ke waktu semakin tergambar, ini jadi pertimbangan Anda. Jadi memang poin-poin ini sudah ditinggalkan. Kita tahu Warren Buffett juga sekarang udah pegang saham Apple, nggak ada lagi tuh. Ya metode-metode dulu kayak gitu, valuasi murah itu udah nggak dilakukan lagi Warren Buffett. Pak LKH juga udah fokus dengan para konglomerat teman dia, rekan dia, untuk LKH homologi dan lain-lain. Jadi memang sudah berakhir sih kalau versi saya. Ada versi yang lain, menurut saya belum berakhir, saya mau nunggu, silahkan. Kayak gitu kan, silahkan. Dan hal lain, ini juga post yang saya post di Instagram, di mana saya menunjukkan pembelajaran lain yang bisa kita ambil adalah, dulu dibilang, pemahaman zaman dulu dibilang bebursa kalau perusahaannya bagus, harga sahamnya akan naik, cepat atau lambat akan naik. Kalau perusahaan bagus, harga sahamnya belum naik, berarti salah harganya. Harga itu nggak bisa salah. Ya, misalnya saya ada hand sanitizer, saya kasih harga 10.000, bisa salah atau enggak? Ya enggak bisa salah, wong saya ngasih harga. Bandar kok yang ngasih harga. Bandar boleh pengen naikin, saya bisa naikin lagi jadi 11.000. Anda bilang salah, ya nggak apa-apa, ini punya saya. Begitu juga saham. Kayak gitu.
Dan jadi di sini saya tunjukkan adalah saham-saham yang top gainer, yang naik paling banyak di semester 1 2021. 6 bulan pertama 2021, saham apa aja yang naiknya paling banyak? Karena kita lihat apakah ada benar saham-saham yang bagus, fundamentalnya bagus, untungnya besar, untungnya tumbuh, ada dalam list ini. Kita lihat. Ternyata nggak ada. Peringkat 1 DCII. Labanya 48M. Nilai sahamnya naik 13.900%. Awal tahun di 420, sekarang 60.000. Gila, bandarnya gila gitu. Ada saham bank yang banknya belum buka, yang so far fokusnya masih ganti nama dari bank, tadinya bank Syariah apa gitu, jadi Bank Net, sekarang Bank Aladin, nggak tahu bakal buka atau enggak. Cuma untungnya cuma 1,4%, nggak tahu ini untung dari apa, ini mungkin jualan antigen. Nilainya tahun ini, semester ini udah naik 3.000%. Jadi apakah kalau dia bekerja jadi lebih baik? Apakah kalau banknya buka jadi lebih baik? Belum tentu. Toh nggak kerja aja udah naik 3.000%. Kayak gitu. Tafas itu untungnya cuma 2M. Naik 1.500%. MLPL rugi 83M. Naik 865% di semester 1. Ada SNLK, ada Bina, ada Zebra, ada BBHI, dan lain-lain. Di total, 10 saham, ini 10 saham liquid aja yang saya pilih, 10 saham liquid yang laba kuartal satunya kalau di total, ini 10 saham terbaik, labanya cuma 42M, 42,5M. Itu laba, total keuntungan di kuartal 1 tahun 2021, 10 perusahaan terbaik itu cuma 42,5M. Kita bandingkan dengan yang terburuk. Saham-saham yang bandarnya paling kejam, yang harga sahamnya turun paling dalam. Ada Fire, turun 64% tahun ini, semester 1. Dia untung malah, ternyata nggak rugi. Untung 800 juta. Pura, dibanting habis, turun 58%. Dia masih untung ternyata 3,9M. Ada Kota, minus 5,9. ACST, minus 79. PTPP, turun 50%, 39. Profit 39M, dan seterusnya. Kalau di total, 10 perusahaan yang paling hancur harga sahamnya di tahun 2021, kalau total, ininya cuma nilainya, keuntungannya itu 62 miliar. 10 perusahaan paling buruk kinerjanya, itu labanya 62 miliar. Sementara 10 perusahaan paling baik sahamnya, kinerja sahamnya ya maksud saya, kinerja sahamnya labanya 42 miliar. Artinya apa? Artinya ini nggak guna. Itu kan artinya. Ini nggak guna, ini labanya. Ada yang bilang prospeknya bagus, prospek bagus buat apa? Buat laba kan. Toh labanya nggak berguna kok. Jadi prospek itu apa? Emang kalau perusahaan prospeknya bagus, ini nanti data center bagus, oke. Terus kalau data center bagus, Anda dapat apa? Kayak gitu, dapat laba kan? Tapi tenang aja, laba tidak berguna. Jadi Anda nggak usah khawatir prospek, nggak usah ini, karena pada akhirnya bandar mah bebas. Sekarang udah era stock market 2.0, di mana hubungan antara laba perusahaan dengan kinerja sahamnya sudah tidak ada lagi. Nah, sudah diputus lah. Diputus itu bukan berarti setiap perusahaan busuk harus naik ya, enggak. Ingat, bandar mah bebas. Kalau misalnya penjualan Indomie naik signifikan, kalau setiap penjualan keuntungan ICBP naik, kalau setiap ICBP keuntungannya naik, harga saham ICBP harus turun, berarti bandar nggak bebas. Kalau setiap ICBP naik, harga saham harus naik, berarti bandar nggak bebas. Artinya apa? Kalau ketika labanya bagus, bandar bisa naikin, bisa nurunin. Terserah dia. Yang pasti sudah tidak ada hubungan. Kayak gitu. Kita lihat di top gainer semester 1, ya bahkan saham yang naiknya ini naik ratusan persen semua, 13.000%, 3.000%, total labanya kalah dengan yang turun paling dalam.
Yang turun paling dalam labanya 62M, laba kuartal 1 2021. Yang naik paling tinggi labanya cuma 42M. Terus ada yang bilang, nggak bisa dong value investing hanya buat jangka pendek. Saya panjangin. Saya rubah sekarang periodenya. Dari 2020, sebelum pandemik, sebelum era stock market 2.0, sampai akhir semester 1 2021. Labanya juga saya totalin. DCII tahun 2020 memang belum dicetak sahamnya. Tahun 2021 sahamnya dicetak naik 13.000% di 2021, labanya total 48,1 M. Arto tahun 2020 rugi, semester 1 2021 kuartal 1 2021 juga rugi. Ruginya jadi 227 M. PTDU Bank BBHI ini udah 1,5 tahun ini. Total perusahaan-perusahaan yang paling ajaib sahamnya naik paling banyak, ternyata kalau di total rugi. Rugi 161 M perusahaan-perusahaan dan kinerja terbaik. Berarti mitos yang mengatakan perusahaan bagus harga sahamnya akan digoreng bandar itu bukan mitos yang benar. Bandar bebas, mau bagus, mau jelek, bebas. Bahkan saham-saham yang digoreng paling tinggi ternyata yang kinerjanya buruk. Jadi kecuali Anda memang hobi ngebaca laporan keuangan, ngeliatin itu, nggak usah lagi. Lihat yang lebih penting. Lihat konglomerasinya siapa, lihat kepentingannya apa, lihat kalau Arto digoreng itu siapa yang diuntungkan. Gojek ke depan mau ngapain sama Goto. Kalau Arto naik, siapa yang diuntungkan? Itu yang lebih penting. Lihat bandarnya ngapain. Apakah dia jualan ke retail? Atau justru bandarnya lagi akumulasi? Lihat retail semangat nggak? Kalau Anda lihat saham-saham yang hancur tadi misalnya, ini Fire, Pura, ACST, PT-PP, ADI, ini yang direkomendasikan di grup-grup saham. Kayak gitu. Saham-saham yang direkomendasikan yang hancur. Karena retail beli, bandar jualan. Ini top gainer, saham-saham yang untung, yang naik paling banyak, itu total dia rugi 161 M. Sementara saham-saham yang turun paling banyak, ada Arka turun 97%, kejamnya nggak kira. Envy, bandarnya kejamnya nggak kira. Turunnya 94% dari awal 2020 sampai semester 1 2021, itu rugi 12 M. HRME 93% turunnya, jadi saham-saham yang bandarnya paling kejam, turunnya paling banyak, kinerjanya dari laba 2020 sama kuartal 1 2021 ruginya 145 miliar. Lebih parah yang naik ternyata daripada yang turun. Kayak gitu. Itu realita yang ada di market. Kayak gitu. Anda bisa cek sendiri. Angka-angka saya ini ada cek sendiri. Ini saya pilih saham-saham yang paling hancur dan udah ada kinerjanya laba 2020-nya dan kuartal 1 2021-nya. Kayak gitu. Dua-duanya pakai prinsip ini yang sama, syarat yang sama. Kayak gitu. Jadi di sini kita, ya kalau saya mengambil kesimpulan memang ya zaman sudah berubah. Kalau ditanya, saya pribadi, saya lebih senang kalau stock market 1.0. Di mana bandar masih pedulilah sama kinerja perusahaan. Kalau perusahaannya tutup, ya harga sahamnya dibanting. Kalau bisnisnya terancam hancur, ya harga sahamnya, bandarnya jualan sebanyak mungkin ke retail, ujungnya delisting. Jadi masih ada hubungan. Cuma sayangnya ya bukan saya yang mutusin itu. Kenapa menurut saya itu? Karena kalau kayak gitu, saya bisa lebih safe ngomong ke saudara-saudara saya, teman-teman saya yang nggak punya waktu untuk menganalisa, untuk bilang, beli aja saham yang perusahaannya bagus, saham blue chip yang kita yakin bakal untung terus, nanti juga naik. Enak ngomong kayak gitu. Saya lebih happy kalau bursa saham seperti itu. Cuma bukan saya yang mutusin harga saham, bursa saham. Yang mutusin bandar. Kalau bandar memutuskan, ya kita harus beradaptasi.
Kalau bandar nggak mau pakai value investing lagi, nggak mau lihat kinerja perusahaan lagi, itu nggak dijadikan pertimbangan, ya kita yang beradaptasi. Ya kalau mau tetap bertahan. Banyak kok tukang jualan, pengusaha yang nggak mau beradaptasi, ya ujungnya digulung lah sama perubahan zaman. Kayak gitu. Juga ya, kalau ada edukator-edukator mungkin yang selama ini ngajarin value investing dan lain-lain, ya saran saya, ini waktunya untuk kita mengupgrade kemampuan kita, beradaptasi. Mengupgrade karena jujur saya pribadi bukan cuma analisa fundamental, analisa bandarmologi pun banyak berubah. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi yang harus membuat analisa berubah. Broker summary mau ditutupi ke depannya di jam market, itu harus membuat ada riset tambahan. Analisa-analisa di masa yang akan datang harus diriset lebih dalam. Bukan hanya broker summary, sekarang komposisinya berubah. Kemarin Morgan Stanley keluar, itu membuat komposisi broker asing jadi berubah. Ada riset yang harus dilakukan. Broker ajaib jadi broker peringkat 2, berarti komposisi retailnya berubah, harus ada adaptasi. Belum lagi bandar, misalnya untuk materi ini yang saya lagi pelajari sekarang, konglomerasi itu dulu nggak seheboh sekarang. Sementara riset yang kami lakukan sampai tahun lalu belum include bandar-bandar konglomerasi secara spesifik masing-masing. Grup Lipo ngegorengnya gimana, Salim Group ngegorengnya gimana, MNC Group itu belum termasuk, jadi harus riset lagi. Jadi menurut saya itu wajar aja. Value investing mungkin berakhir, tapi bukan berarti fundamental berakhir. Anda bisa beralih ke busuk investing. Saya pribadi udah coba belajar itu, kami pribadi coba, asli jauh lebih susah dari value investing. Jauh lebih menarik dan jauh lebih susah untuk memahami kenapa nih saham-saham busuk kayak mana yang akan digoreng. Karena kalau kita lihat, saham yang naik paling banyak rugi, yang turun paling banyak juga rugi, kan? Yang naik paling banyak dari 2020 sampai 2001, umumnya rugi. Umumnya rugi kayak gitu, kalau di total. Yang naik paling banyak rugi, yang turun paling banyak rugi. Jadi tentunya PR untuk mencari saham rugi kayak gimana yang berpotensi digoreng bandar. Kita harus teliti kepemilikannya, ini bisnisnya masih ada atau enggak, kira-kira misalnya ownernya masih mau serius ngurus bisnisnya atau dijadikan bahan gorengan aja. Ada banyak hal yang menarik untuk diteliti, untuk kita lihat. Juga tentunya bagaimana cara menggorengnya, itu juga dipelajari. Banyak saham ngegorengnya. Kenapa yang digoreng itu DCII, bukan ICBP? Kenapa? Itu ada penjelasannya semuanya. Jadi ada banyak hal menarik, bahkan itu harus bisa terus kita pelajari. Kalau walaupun value investing berakhir, bukan berarti analisa fundamental sudah berakhir. Kita bisa masuk ke busuk investing karena memang eranya sudah berubah. Atau Anda melatih kesabaran, yoga apa dan lain-lain untuk melatih kesabaran. Kalau Anda masih percaya, ya Anda latih kesabaran. Anda harus beradaptasi. Kalau dulu maksimum 3 bulan nyangkut, siapkan mungkin 13 tahun nyangkut. Anda latih kesabaran Anda. Kayak gitu. Ada hal menarik terakhir yang mau saya bahas di sini. Yaitu ini juga post Instagram kami, Anda bisa follow. Bandar asing pergi dari Indonesia, bandar lokal cetak blue chip baru. Jadi ini ada keputusan per 30 Juni, Morgan Stanley Indonesia Sekuritas sudah tidak lagi, izinnya sudah dicabut, sudah tidak lagi beroperasi di Indonesia. Morgan Stanley sendiri sepanjang bulan Juni dia sudah berhenti dalam aktivitas menggoreng saham blue chip di Indonesia. Sudah tidak ada transaksi. Ini adalah sekuritas asing keempat yang keluar sejak 2019. Ada Deutsche Bank, ada Merrill Lynch, ada Nomura, ada Morgan Stanley. 3, Deutsche Bank, Merrill Lynch, Morgan Stanley. Itu adalah 3 sekuritas asing yang besar, yang punya power yang besar sebelumnya. Mereka keluar. Tentunya saham yang punya Morgan Stanley akan ditransfer ke sekuritas lain, yes. Cuma analoginya, kalau misalnya nih,
Kalau misalnya, anggaplah sekuritas ini kan sebenarnya kendaraan. Ada pemiliknya. Kendaraan untuk usaha mereka, untuk usaha asing. Jadi misalnya, ini artinya apa? Kalau 4 ditarik, berarti kayak misalnya kayak tukang angkot, bandar angkot, dia punya angkot 100, 40-nya ditarik. Artinya apa? Artinya mereka melihat bahwa bursa Indonesia saat ini kurang menarik. Jadi nggak butuh angkot banyak-banyak, nggak butuh effort banyak-banyak, dipakai ke tempat lain aja angkotnya. Ditarik, itu artinya. Ini juga yang menjelaskan kenapa banyak saham blue chip pada turun. Karena bandar lokal nggak mau nampung, asing ngebantai investor retail selama bertahun-tahun. Ya tentu harapan kita nanti ketika startup muncul dan lain-lain, IPO mereka balik lagi. Satu lagi yang juga menarik adalah, ini adalah kinerja reksadana saham di tahun 2021. Jadi reksadana saham besar, ini reksadana 15 reksadana saham terbesar dari Skruder Dana Prestasi Plus dan lain-lain, itu biasanya kinerjanya fokusnya adalah nempel dengan IHSG. Jadi isinya saham blue chip semua. Selama bertahun-tahun mereka berharap asing terus ngegoreng, harga sahamnya naik. Asing terus ngegoreng, jadi mereka beli. Karena kan untuk kinerjanya mirip dengan IHSG harus beli saham yang dibandari asing. Ini reksadana lokal. Dia beli saham-saham dengan market cap tertinggi, yang saya bilang yang 15 top market cap tadi, yang 25 top market cap, yang 60% dari IHSG, dia borong semua. Udah itu dia biar kinerjanya mirip IHSG. Cuma sekarang fenomenanya adalah investor asing keluar. Jadi saham-saham kinerja yang dalam portfolio mereka pada turun. Bukan cuma itu, sekarang pengaruh saham-saham blue chip yang baru dicetak kayak DCII, Arto, Bank, BRIS semakin besar. Komposisinya semakin besar terhadap IHSG. Untung enggak, cuma komposisinya semakin besar. Jadi kalau mereka mau tetap berbanding lurus sama IHSG, nanti ada kebutuhan mereka beli saham itu. Karena Arto udah peringkat 7. Dia nggak bisa ngumpulin HMSP mulu, cepin mulu, karena itu di bawah Arto. Sementara nggak punya Arto. Kalau Arto terus digoreng sampai 30.000, gimana mereka? Ketika Arto lebih besar dari BCA, gitu, mereka gimana? Kinerja mereka semakin turun. Jadi tentunya ini membuat kegalauan karena ada perubahan mekanisme ini. Dan hebatnya lagi, karena saham yang digoreng adalah saham-saham yang baru dicetak, saham-saham yang dikuasai oleh konglomerat-konglomerat tertentu, mereka belum punya. Jadi mereka bukan bagian dari tim yang ngegoreng. Itu jeniusnya lagi strategi yang dilakukan bandar lokal. Jadi mereka naikin sehingga pengaruhnya besar buat IHSG, bisnisnya nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Kayak bank nggak usah dibuka, nggak usah perlu ada untung. Jangan harap dividen, dia bilang. Ini cuma saham doang, nggak ada perusahaannya, nggak apa-apa. Tapi kalau lu mau ngikutin IHSG, kinerja lu mau mirip dengan IHSG, lu harus beli saham gua. Jadi dia goreng gila-gilaan dari 400 ke 60.000. Nanti ini mereka ini yang nggak ikut ngegoreng, mereka harus beradaptasi. Jadi yang mereka bisa lakukan, kalau nggak mau kinerjanya gini terus, pertama berdoa supaya asing ngegoreng lagi sama mereka. Cuma kadang-kadang kalau udah berdoa kelamaan, mereka menyerah. Aduh, ternyata doa kita tidak dikabulkan. Kayak gitu. Karena kan mereka punya BCA, BRI, Telkom, dan lain-lain. Yang saya dapat indikasi, mereka sedang mulai keluar tuh di saham-saham tersebut. Asing yang ngumpulin lagi, tapi mereka mau ngurangin komposisinya karena mau beli saham-saham blue chip yang baru dicetak oleh para konglomerat-konglomerat di Indonesia. Mereka mau keluarin dari situ, mereka sudah ngurangin komposisi karena biar balance kan. Mereka masuk blue chip yang baru dicetak. Kayak gitu. Karena strategi pertama berdoa mungkin mereka sudah menyerah.
Udah kalah sih kalau kita cuma punya BCA, BRI, Mandiri, Telkom, HMSP, Astra dan lain-lain, kalah kinerja kita dari IHSG. Karena ada Arto, Bank dan lain-lain. Jadi cara pertama berdoa. Kalau nggak bisa berdoa ya beli DCII, beli Arto, beli ini. Itu cara kedua. Itu ini ya happy kan konglomerat yang goreng. Kalau dia kayak gitu. Atau cara ketiga yang juga nggak kalah menarik adalah cetak saham baru. Belum lagi ada IPO Bukalapak nanti yang komposisinya pun akan bukan mustahil masuk 20 besar di IHSG market cap-nya. Saham-saham eksklusif yang tadinya bukan mainan reksadana besar ini tiba-tiba punya pengaruh besar terhadap IHSG. Jadi mereka butuh cash untuk nyerap IPO-nya atau nyerap ininya, jadi mereka harus ngurangin saham-saham yang di bandari asing. Kalau asing mau nampung, itu baik buat kita. Tapi kalau asing ngebiarin, hancur buat kita. Tapi mereka kan udah nyangkut kinerja mereka. Jangan lupa, year to date IHSG itu plus 0,11. Ini mayoritas terkoreksi. Ada yang 10%, ada yang 5%, 7%. Jadi kinerjanya kalah dari IHSG. Manajer investasi ini karena kebanyakan saham yang di bandari asing. Terus komposisi IHSG udah berubah. Jadi metode kedua, jadi pertama dia bisa berdoa supaya saham blue chip itu segera digoreng, mengalahkan Arto, mengalahkan DCII, mengalahkan Bank, mengalahkan Agro kayak gitu, yang juga market cap-nya udah besar. Itu strategi pertama berdoa, atau kedua beli saham-saham yang blue chip baru itu supaya kinerjanya mirip lagi dengan IHSG, atau mereka nyetak saham baru. Mereka nyetak saham baru aja, kayak gitu. Karena sekarang kan perusahaannya nggak usah buka. Yang penting digoreng aja. Supaya ada blue chip baru. Yang kalau itu terjadi, berarti akan lebih banyak blue chip ajaib yang ada di IHSG. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang mau saya share untuk kali ini. Saya harap itu bisa berguna buat Anda. Jadi memang ini perubahan yang sangat menarik. Ada pembelajaran, saya nggak pernah belajar sebanyak ini dan 1,5 tahun terakhir, dan kadang-kadang baru belajar sebentar udah berubah. Jadi sesuatu yang saya percaya tahun lalu masih berguna, sekarang sudah enggak. Kayak pribadi kayak gitu, jadi menurut saya ini tantangan buat semua. Bukan hanya yang menganalisa pergerakan bandar, tapi yang mau menganalisa fundamental pun ada banyak hal lain kok selain kinerja perusahaan, prospek perusahaan untuk dianalisa, karena itu jauh lebih penting sekarang daripada sekedar untungnya berapa, ruginya berapa, perusahaannya buka atau tutup, kayak gitu. Bisnisnya apa, itu sudah, ya karena sudah memang di stock market 2.0 itu sudah, hubungan itu sudah diputus. Seperti itu. Oke, mungkin ini dari saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau ngasih pendapat, mau kritik dan saran, silahkan masuk di kolom komentar. Thank you, sampai jumpa lain kesempatan.